Alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang saya hormati Pak Ustadz Herwani, terima kasih atas kesediaannya membimbing kami semuanya. Bapak Ibu pegawai BPS Provinsi Kalimantan Tengah, pertama-tama saya mewakili secara pribadi maupun pimpinan BPS mengucapkan selamat melaksanakan ibadah Ramadan. Semoga kita diberi kesehatan sehingga dapat menyelesaikan ibadah ini sampai akhir nanti. Bapak, Ibu, dan hadirin semuanya, untuk kajian pada Ramadan tahun ini sesuai kesepakatan kita ya, terutama pengurus kemarin pas rapat, bahwa untuk Ramadan tahun ini akan diisi dengan kajian utama terkait sholat ya, mulai dari toharoh, sholat sampai nanti jamak qashar. Mudah-mudahan dengan adanya tambahan ilmu ini kita mulai menata dari hal-hal yang mungkin menjadi rutinitas kita seperti sholat ya, sehingga minimal kita bisa tahu ilmunya dan kita melaksanakan sesuai ilmu yang kita dapatkan nantinya. Dan terima kasih juga kepada Ustadz Herwani atas kesediaannya. Mungkin untuk kesekian kalinya ya kami repotkan sehingga dapat mengisi kajian pada siang hari ini. Mungkin untuk tidak panjang lebar, saya juga mohon maaf ya karena kebetulan tanggal 3 ya awal hari kerja, jadi saya nanti mungkin nggak sampai akhir Ustadz, karena ada biasa setiap awal bulan itu rilis ya, saya sebagai penanggung jawab, mungkin nanti juga Pak Mas Taufik ya, nanti mungkin nggak sampai akhir, saya mohon maaf ya. Selanjutnya kami serahkan kepada Ustadz Herwani, kepada Ustadz kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa kabar Bapak Ibu sekalian? Masih puasa ya? Senang sekali, dan yang pertama tentu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai anugerah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Alhamdulillah hari ini kita hari ketiga, Sabtu, Ahad, Senin, hari ketiga di bulan Ramadan, yang ternyata kita diberikan Allah kesempatan untuk kembali bersua dengan bulan yang penuh dengan keberkahan ini. Kita berharap dengan momen Ramadan yang memang sudah dianugerahkan Allah penuh dengan keberkahan ini, kita bisa merubah hidup kita menjadi juga lebih berkah. Karena kehidupan itu ketika lebih berkah, maka semuanya akan menjadi mudah. Bukan berarti tidak ada ujiannya, akan tapi kehidupan yang berkah akan banyak mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, hidup yang tidak berkah barangkali akan mengalami berbagai macam kesulitan, yang itu kesempatannya sebenarnya bisa kita raih di bulan yang penuh berkah ini, bulan Ramadan. Sebagaimana di ujung ayat perintah puasa, ujungnya adalah tattaqun, agar kita termasuk orang yang bertakwa. Senang sekali kami di kesempatan Ramadan 1446 Hijriah ini kembali berkesempatan dan diberikan kepercayaan untuk mengisi di BPS Provinsi Kalimantan Tengah dari tahun 2017 kalau tidak salah, seingat kami. Sudah alhamdulillah juga, dan terima kasih banyak kepada segenap pimpinan dan para pegawai di BPS Provinsi Kalimantan Tengah. Seingat kami aja udah kitab Arba'in Nawawi yang pernah selesai di sini, kemudian Arba'in Mundhiri tentang hukum juga selesai. Pernah juga membahas tentang Tarbiyatul Aulad, pendidikan anak. Pernah juga sejarah, tarikh kalau tidak salah ya.
Kemudian di bulan puasa pernah juga tentang zakat. Tafsir tahun kemarin kalau tidak salah ya, tafsir surah-surah pendek. Dan di tahun ini diminta untuk mengisi terkait fikih. Jadi ini bahasanya apa ya? Setelah mutar ke sana kemari, sebenarnya kami ini memang basicnya fikih sebenarnya. Jadi sebelumnya itu hadis dan seterusnya. Sebenarnya secara latar belakang pendidikan memang fikih perbandingan madhab. Jadi alhamdulillah sekarang diamanahkan tentang fikih dan semoga kami pribadi bisa mengambil faidah dan tentu kita semua semoga bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Nah, fikih yang diamanahkan kepada kami pun spesifik ya, yaitu tentang taharah, sholat mungkin lebih pasnya sholat, nanti turunannya taharah, kemudian pecahannya adalah safar, ketika safar, termasuk kami sertakan juga di kendaraan, karena safar biasanya di kendaraan, atau hal-hal yang terkait nanti bila bisa ditambahkan atau ditanyakan di tengah pembahasan. Bisa jadi kelewat di kami, nanti boleh ditanyakan. Kemarin juga kami ditanya tentang referensinya atau sumbernya. Setelah menimbang, akhirnya kami putuskan untuk mengambil satu kitab fikih ringkas yang berjudul Safinatun Najah. Ini sebenarnya fikih madhab ya, madhab Syafi'i tepatnya. Sebenarnya banyak pilihan sebenarnya untuk kitab fikih ini. Sebagaimana nanti akan kita bahas, apakah pilihannya fikih madhab atau fikih dalil. Kemarin akhirnya kami putuskan untuk mengambil fikih madhab secara urutan. Nanti kami akan pembahasannya akan mengikuti urutan kitab tersebut. Mungkin Bapak Ibu sekalian juga pernah belajar kitab ini karena kitab masyhur ya, kitab terkenal di daerah kita yang memang mayoritas mengatakan bernisbah kepada madhab Syafi'i. Harap berkenan mungkin mengulang lagi pembahasannya. Nanti kami akan mengikuti alur di kitab tersebut, walaupun biar adil, karena mungkin latar belakang kita macam-macam. Mungkin ada yang memang belajarnya dulu fikih dalil atau fikih tarjih. Agar adil, kami juga menyertakan fikih muyassar ala dha'i kitab sunnah. Ini lebih ke fikih dalil ya. Di samping mungkin kitab yang sudah sangat terkenal yang dianggap sebagai masterpiece lah untuk fikih dalil, dibuktikan dengan dapat penghargaan dari penghargaan apa yang di Saudi itu yang lupa kami, raja apa yang memberikan penghargaan, yaitu kitab fikih sunnah karangan Said Sabiq. Nah ini juga nanti sebagai pembanding, jadi untuk alurnya kita ngikuti kitab Safinatun Najah, tapi sebagai pembanding ada dua kitab yang kami anggap mewakili untuk fikih dalil, yaitu Fiqhul Muyassar dan Fiqh Sunnah Said Sabiq. Nah, semoga ini tidak mengurangi apapun dan juga kita sama-sama belajar. Harapannya nanti silahkan disampaikan aja, baik sepakat tidak sepakat, karena kami sendiri di sini sudah merasa sebagai keluarga, jadi menyampaikan apa adanya biasanya, dan disampaikan aja jika memang ada yang kurang tepat atau ada yang kurang atau bahkan mungkin keliru, maka boleh disampaikan. Nah, para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sampai jam 1 ya waktunya. Sampai jam 1 dikurang mungkin tanya jawab ya. Yang pertama, sebelum kami masuk ke pembahasan tentang pengantar ilmu fikih. Jadi kaidah yang kita pahamkan bahwa menuntut ilmu itu adalah wajib. Nah ini kita semua mungkin sudah paham berdasarkan hadis sahih riwayat Imam Muslim. Nabi menyampaikan SAW, thalabul ilmi fariidah ala kulli muslim. Belajar atau menuntut ilmu itu adalah fariidah, kefarduan atau wajib atas setiap orang Islam laki-laki, nah termasuk Islam perempuan. Nah kemudian kita ditanya, Ustaz, kalau menuntut ilmu itu wajib, ilmu ini sebegitu banyaknya, berarti kita ini melanggar sesuatu yang diperintahkan. Nah, turunannya kemudian, misalkan Al-Imam Az-Zarnuji di kitab Ta'limul Muta'allim beliau menyampaikan bahwa yang wajib itu adalah, bahasa ringkasnya, ilmu usuluddin, yang terkait langsung bagaimana kita bisa menunaikan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau amaliyah itu biasanya bahasanya fikih. Kalau terkait dengan keyakinan atau akidah, itu biasanya tauhid
atau akidah kita menyebutnya. Kemudian kalau terkait dengan akhlak, itu biasanya kita menyebutnya macam-macam sebutannya ini. Ada yang menyebut tazkiyatun nafs, ada yang menyebut akhlak, ada yang menyebut tasawuf dengan berbagai macam perbedaan pendapat, dan ada yang mengatakan setuju, yang tidak setuju. Tapi intinya sama, kita harus paham bagaimana caranya agar tidak sombong. Nah, ini kan terkait akhlak. Bagaimana caranya tidak sombong, dan kalau tidak sombong itu lawanannya apa? Tawadhu berarti. Nah, ini pembahasannya di mana? Tidak dibahas di fikih. Jadi dibahas juga di akidah. Mungkin dibahas tapi tidak terperinci, dibahasnya di pembahasan akhlak atau tazkiyatun nafs, atau tadi sebagian orang menyebutnya tasawuf. Ilmu inilah yang dikatakan ilmu yang wajib. Karena kalau semua ilmu harus kita pelajari padahal tadi hukumnya wajib, nah ini kita banyak yang nggak tahu. Di antara kita mungkin ada sebagian yang pernah belajar ilmu membagi warisan, tapi kan tidak semua. Yang belajar pun udah lupa. Belajar lupa lagi. Nah, jadi syukurnya bahasanya Allah membebankan kepada kita kewajiban sebagaimana amaliyah yang harus kita lakukan. Jadi sesuatu yang wajib, nah itu yang kita pelajari ilmunya. Yang tidak wajib, maka nanti hukumnya macam-macam. Ada yang fardhu kifayah, ada yang sunnah. Nah, itu adalah bagian penting kenapa kita memang harus mempelajari ilmu yang terkhusus, utamanya seperti fikih. Nah, terkhusus fikih, nah ini bagus sekali sebenarnya. Jadi kawan-kawan di sini terinspirasi atau memutuskan untuk mempelajari fikih. Nah, ini adalah semoga dengan niat baik ini, walaupun sebenarnya masalah fikih ini sudah dipraktekkan sehari-hari sebenarnya, apalagi kalau bahasanya fikih sholat. Kita tadi barusan sudah sholat sebenarnya. Sebelumnya kita juga sudah wudu. Sebelumnya bahkan kita sudah istinja. Nah, berarti ini sudah secara amaliyah kita udah tahu sebenarnya. Tapi kami paham maksudnya di sini mungkin adalah sebagai bentuk belajar lagi dan menyempurnakan apa yang sudah kita ketahui sebenarnya. Termasuk mungkin terkait safar nantinya, terkait fikih safar. Nah, di sini kami mulai pembahasan terkait fikih ini, mau tidak mau harus membahas sedikit terkait ilmu fikih, karena ketika kita mempelajari satu cabang ilmu maka harus diketahui memang pengantar ilmunya. Nah, ini biasanya kalau di kuliahan biasanya ini 1 atau 2 semester biasanya pembahasannya pengantar ilmu fikih. Nah, kita cukup 1 jam aja. 30 sampai 1-2 semester cukup 1 jam aja. Pengantar ilmu fikih untuk mengetahui sejarah ringkas ya ilmu fikih, kemudian sedikit nanti tentang madhab. Jadi yang pertama, secara bahasa ilmu fikih itu artinya faham. Nah, secara syariat, ketika Nabi mengatakan atau mendoakan kepada Abdullah bin Abbas, Allahumma faqihhu fid din. Jadi Nabi mendoakan sepupu beliau ya, berarti ya, Abdullah bin Abbas ini, karena Abbas ini paman beliau. Ya Allah, jadikan dia faqih dalam urusan agama. Ya, ini maksud ilmu fikih di sini, faqih agama di sini bukan hanya paham tentang hukum wudu, sholat, atau zakat, tapi seluruh yang terkait ilmu syariat atau ilmu agama. Itu secara definisi fikih. Nah, nanti secara khusus ketika kita menyebutkan, apalagi di masa kita sekarang, belajar apa nih? Belajar fikih. Nah, maksud belajar fikih itu apa? Belajar hukum-hukum syar'i yang bentuknya amaliyah, yang bersumber dari dalil-dalil yang sifatnya terperinci. Nah, jadi ini mungkin ada 2 mungkin bagian pentingnya. Yang pertama, yang kita pelajari itu adalah hukum syar'i yang amaliyah. Jadi yang bentuknya perbuatan, sholat tadi, zakat. Nah, kita tidak belajar yang i'tiqad atau keyakinan, karena itu nanti pembahasannya di akidah. Ini sudah menjurus sebenarnya, karena tadi kalau yang Ibnu Abbas tadi seluruh ilmu agama beliau tahu. Tapi yang sekarang kalau kita sebut fikih, maka menjurus itu hanya yang sifatnya amaliyah saja, tidak termasuk yang i'tiqad. Nah, biasanya di fikih itu yang dibahas itu adalah 4 hal, yaitu fikih ibadah, kemudian fikih muamalah, fikih usrah, yang terakhir baru fikih jinayah. Ini biasanya ada urutan-urutannya. Yang pertama, kenapa ibadah? Karena ibadah inilah kewajiban yang utama untuk kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi
asalnya kita ini memang diciptakan untuk beribadah. Nah, sebenarnya bagaimana kita beribadah tanpa tahu tata caranya? Ya, anggaplah ya sederhananya misalkan ini ya, laptop ini atau handphone. Kalau kita nggak tahu caranya kan menghidupkannya bagaimana, ininya bagaimana, kan alatnya ada, bisa jadi canggih. Tapi kalau kita tidak ada ilmunya, bisa jadi untuk menghidupkan, mematikannya saja kita salah. Kita pikir menghidupkan laptop ini atau mematikan ini tinggal di off misalkan, padahal kan ada caranya. Nah, sesederhana itu. Bagaimana dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka yang pertama itu adalah fikih ibadah. Nah, ibadah ini pun tidak semuanya yang wajib yang tadi kami sampaikan. Jadi hukum belajar fikih itu kan wajib, fardu ain. Cuma tidak semua ibadah juga kita kerjakan saat ini, karena yang harus dipelajari itu adalah yang saat ini harus kita laksanakan. Makanya nanti hukum belajar fikih itu ada fardu ain, ada fardu kifayah, ada sunnah. Nah, fikih ibadah misalkan. Saat ini kita harus sholat, berarti mempelajari tentang sholat hukumnya wajib, termasuk turunannya. Nah, kalau kita tanya, kalau fikih zakat bagaimana? Ya mungkin kalau zakat fitrah wajib ya. Kalau zakat harta, mungkin ada yang wajib, ada yang enggak. Kalau dia belum punya harta, maka berarti hukumnya turun, tadinya fardu ain menjadi turun menjadi fardu kifayah. Karena dia belum harus melaksanakan zakat. Kalau harus melaksanakan, berubah lagi jadi fardu ain. Haji misalkan. Saat ini hukum kita mempelajari haji adalah fardu kifayah. Karena kewajibannya belum ada di kita. Kita belum ada kemampuannya. Syarat untuk melaksanakan haji belum ada. Tapi kalau ta'ayyanal wujub, kita harus melaksanakan haji. Berangkat 1 tahun lagi misalkan. Atau sebulan lagi. Wah, ini kita harus paham tentang kaifiyatul haji. Nah, jadi yang wajib-wajib pun ternyata ibadah ini pun terbatas, tidak semuanya harus kita pelajari. Nah, ini diantara keringanan tentu saja, karena ya, mungkin keterbatasan kita, sehingga membagi-bagi kewajiban kita berdasarkan apa yang mendesak lah bahasanya. Kemudian setelah itu fikih muamalah, bagaimana cara kita berinteraksi. Jadi setelah ibadah, kita ini bermuamalah. Kita sekarang buka handphone, belanja di pasar online-nya, harus tahu bagaimana caranya. Ini sebenarnya jual beli apa ini. Kemudian bagaimana akadnya. Nah, ini kan harus dipahami. Kemudian kalau kita datang ke dealer mobil, mau ngambil mobil atau motor, jual belinya apa? Jual belinya kredit. Nah, ini akadnya bagaimana? Harus dipahami. Atau kita pergi ke bank misalkan. Terus minta pembiayaan rumah misalkan, atau apapun lah itu. Nah, ini kan harus diketahui. Jadi setelah ibadah, muamalat. Sama aja, muamalat ini pun terbatas. Yang harus kita pelajari itu adalah yang benar-benar memang kita praktekkan. Kayak jual beli kan kita hampir tiap hari jual beli. Kita datang ke acil warung atau beli gorengan. Nah, ini jual beli sebenarnya, terlepas yang dibeli cuma 10.000, 5.000. Apakah boleh kita makan pentol 5 misalkan bilangnya 3 misalkan, kan jual beli sederhana, harus paham. Atau kayak kami di rumah tuh kan ada es krim, jualan es krim, sebenarnya nggak jualan juga sih, orang rumah hobi makan es krim, jadi taruh aja es krim di situ biar nggak perlu kemana-mana lagi. Nah, kadang yang datang ini anak kecil belum memayis, usia 4-3 tahun es krim katanya. Es krim aja belum lantang dia. Nah, ini bagaimana hukumnya? Kan harus tahu kita. Kalau nggak tahu nanti takutnya salah. Boleh nggak transaksi jual beli dengan orang yang tamyiz saja belum membedakan mana 1.000, 2.000, ini dia nggak paham. Nah, setelah itu biasanya setelah muamalah, setelah itu biasanya usrah. Usrah ini ada juga munakahat tentang nikah. Biasanya setelah selesai urusan tentang harta dan seterusnya, biasanya ingin menikah. Nah, menikah ini macam-macam juga, nanti talak, kemudian zihar, dan macam-macam lah, banyak ininya pembahasannya. Nah, ini kan secara urutan sebenarnya ada urutannya, fikih, ibadah, muamalah, kemudian baru pernikahan. Kadang-kadang kalau di mahasiswa biasanya mereka mau belajar fikih apa nih? Nikah Ustaz, padahal belum nikah mereka. Boleh-boleh aja, tapi secara hukum sebenarnya belum fardu ain karena belum akan menikah. Orang masih belajar mereka. Kemudian setelah itu baru fikih kriminal, jinayat atau qadha. Nah, itu tentang kisos, tentang persaksian dan lain-lain. Nah, itu 4 fikih yang sangat disayangkannya di kita kadang terhenti kebanyakannya di fikih ibadah.
Jadi kita belajar fikih itu pahamnya, kita pikirnya yang namanya fikih ibadah, fikih itu cuma fikih ibadah. Sangat sedikit di kita yang membahas detail tentang fikih muamalah, fikih keluarga, apalagi fikih tentang jinayat, membunuh, misalkan membunuh sengaja, tidak sengaja, mirip kesengajaan, itu kita kadang-kadang belum belajar. Nah itu adalah terkait fikih. Kenapa ini harus belajar? Karena yaitu, walau bagaimanapun mau ditarik-tarik kemanapun, biasanya fikih ini adalah sesuatu yang sangat penting. Kalau buka kajian tafsir, biasanya pasti yang ditanyakan juga fikih. Ini hukumnya bagaimana Ustaz? Nah ini kan fikih. Kalau sudah bicara hukum, fikih. Nah sumber fikih, ini yang disepakati Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Ini yang disepakati. Memang ada perbedaan pendapat kecil ya, tentang Qiyas misalkan. Ada yang kurang sepakat, tapi ini tidak dipandang lah. Mayoritas para ulama mengatakan ini adalah sumber yang dipercaya. Nanti ada sumber yang berbeda pendapat para ulama. Contohnya di mazhab Imam Malik itu mereka menganggap perbuatan penduduk Madinah sebagai dalil. A'malu ahli Madinah ini dalil. Nah, di mazhab yang lain mereka kebanyakannya tidak menganggap ini sebagai dalil, hanya sebagai penguat saja. Tapi kalau Imam Malik, bisa jadi beliau bahkan menentangkan dengan dalil, karena ini perbuatan ahli Madinah. Apalagi yang Imam Malik wafat abad kedua Hijriah. Ada juga syar'uman qablana, syariat umat sebelum kita. Apakah ini bisa jadi dalil atau enggak? Nah ini diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan dalil, ada yang mengatakan tidak. Syariat di zaman Nabi Yusuf, kalau ada yang kedapatan mencuri, dia harus menebus dengan dirinya. Misalnya, nah, ini bisa dipakai nggak di zaman kita sekarang? Atau syariat di zaman Nabi Adam yang menikah dengan saudarinya sendiri. Nah ini kan jauh sekali. Jadi memang ini diperselisihkan dan kebanyakan mereka hanya menjadikan sebagai dalil pendamping. Tadi hukumnya sudah fardu ain kalau terkait langsung, fardu kifayah. Kemudian kalau setelah fardu kifayah hukumnya sunnah, mempelajari yang di atas dari fardu kifayah. Haji sudah kita pelajari, zakat sudah. Kemudian mempelajari yang tidak terkait langsung dengan kita. Nah ini hukumnya adalah sunnah. Jadi secara umum biasanya kebanyakan mereka tetap mengatakan fardu, tidak sampai ke sunnah, fardu ain atau fardu kifayah. Nah para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kedua tahapan ilmu fikih. Jadi tahapan ilmu fikih itu kurang lebih ada 5 fase ya. Yang pertama masa pensyariatan atau masa kenabian, kemudian masa sahabat, setelah itu masa tabi'in, setelah itu para imam-imam madhab, baru masa sampai sekarang. Nah, yang pertama masa kenabian. Ini dimulainya tentu sejak diutusnya Nabi kita Muhammad SAW sampai beliau wafat. Ini pun terbagi 2 lagi fasenya, Mekah dan Madinah. Kalau diperhatikan waktu fase Mekah itu kebanyakan di ayat-ayat itu lebih kepada pokok-pokok agama, tentang akidah, cerita-cerita akhirat. Sedikit hukum-hukum yang terperinci, termasuk kan puasa pun disyariatkan tahun kedua setelah hijrah. Bukannya tidak ada syariat puasa, tapi ada, tapi tidak mendetil. Sholat juga. Sholat kan baru Isra dan Mi'raj, itu tahun ke-10 sejak kenabian. Jadi memang di Makkah itu karena awal-awal jadi lebih kepada pokok-pokok agama. Nah, ketika di Madinah baru di sini banyak hukum yang bermunculan, jihad, diharamkannya khamar, hijab untuk perempuan, banyaklah ketika di masa Madinah. Nah, ketika di zaman Nabi sumber hukum ini hanya 2 saja. Tadi ijma dan qiyas nggak ada. Jadi ketika masa Nabi hidup, sumber hukum itu cuma Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan ucapan Nabi, nah itu aja. Makanya kalau Bapak Ibu masih ingat, kita kemarin di hadis 40 hukum, pernah ada belajar tentang haji. Kata Nabi, berhajilah kalian. Terus ada orang menanya, afikul li'amin ya Rasulullah, setiap tahunkah? Nabi diam. Karena ini Nabi masih hidup. Kalau Nabi mengatakan iya, maka jadi syariat. Berarti haji wajib tiap tahun. Nah jadi di zaman Nabi ini memang ya dianjurkan jangan banyak bertanya. Kalau ada hukum, maka jangan banyak tanya. Nanti takutnya jadi kewajiban baru yang kita tidak sanggup melaksanakannya. Sunnahnya Nabi, ini bisa perkataan beliau. Nabi mengatakan ini tadi thalabul ilmi faridah, kata Nabi. Atau perbuatan Nabi. Jadi para sahabat menceritakan adalah Nabi melakukan ini dan itu. Nah itu kan fi'li. Ada yang takriri. Nah, takriri ini ketetapan Nabi. Jadi bahkan Nabi itu tidak harus mengatakan iya. Contohnya
makan dob. Dob itu kalau bahasa kita kadrun ya, kadal gurun. Nah, orang kan makan dob, tapi Nabi tidak memakannya. Tapi Nabi tidak mengatakan ini tidak boleh. Jadi Nabi tidak memakan tapi tidak melarang. Jadi lebih kepada larangan. Kalau Nabi diam aja, tidak menegur, karena tidak mungkin di hadapan Nabi ada orang yang melakukan kesalahan, Nabi tidak menegur, itu nggak mungkin. Kalau salah pasti ditegur oleh Nabi. Nah, kalau Nabi diam, bahkan tanpa ada ucapan ini boleh, maka itu adalah bukti atau dalil kebolehan sesuatu tersebut. Nanti terserah hukumnya, bisa sekedar boleh saja atau sunnah, tergantung sisinya yang lebih kuat di mana dari sisi dalilnya. Nah, itu ketika Nabi hidup. Jadi ketika masa Nabi memang tidak ada ijma, tidak ada qiyas. Semuanya merujuk kepada Al-Quran dan ucapan atau perbuatan atau takrir dari Nabi. Ini selama 23 tahun, kemudian wafat, selesai dengan wafatnya Nabi SAW. Dan apakah ada perbedaan pendapat di zaman ini? Ada di kalangan para sahabat, tapi sangat sedikit, jarang. Nah, contohnya mungkin yang masyhur ketika Nabi memerintahkan untuk berangkat perang. Kemudian di tengah jalan ada yang stop karena sholat, ada yang mengatakan kita sholatnya ketika sampai baru sholat, sampai akhirnya keluar waktunya. Ada pendapat tapi sangat sedikit, karena sumbernya untuk memastikan mana yang benar mana yang enggak itu Nabi langsung. Yaitu sekarang kan misalkan ada yang pakai tarawihnya, ada yang 11, ada yang 23. Nah, seandainya Nabi hidup, kita tanya, wahai Rasulullah, yang paling sahih ini yang 23 apa yang 11? Atau yang 36? Dalam hati kita semoga yang 11, yang 11. Ternyata kata Nabi yang 11 misalkan. Tapi kata Aisyah, jangan ditanya panjang dan bagusnya. Jadi walaupun 11, yang bisa jadi sampai subuh. Nah, kita 11 menit selesai. Jadi sumber rujukannya ada, sehingga perbedaan pendapat itu putus di Nabi. Selesai di Nabi. Jadi sangat sedikit perbedaan pendapatnya. Kadang ada, akhirnya putus di Nabi. Kadang ada yang Nabi tetap membenarkan keduanya, kayak yang sholat tadi, itu tetap dibenarkan oleh Nabi keduanya. Tapi intinya memang sangat sedikit perbedaan pendapat. Nah, kemudian masa sahabat ini dalam kaidah fikih ya, itu sampai selesainya kekhalifahan Ali tahun 40 Hijriah. Di masa ini para sahabat banyak. Cuma di masa ini yang menjadi rujukan dan fatwa itu hanya sekitar 130 sahabat yang menjadi rujukan ulamanya para sahabat lah. Ketika ada permasalahan, maka ditanyakan kepada mereka. Ini pun terbagi lagi. Ada sahabat yang banyak memberikan fatwa. Ini contohnya kayak khalifah-khalifah lah, Umar, kemudian Abu Bakar, Ali, kemudian kayak sahabat yang terkenal Ibnu Mas'ud, Aisyah, Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Zaid bin Sabit. Ini ulamanya para sahabat lah. Ini banyak memberikan fatwa. Karena memang ditanya dan dirujuk oleh para sahabat yang lain. Ada yang sedikit, tadi Abu Bakar disebut ya. Abu Bakar termasuk yang pertengahan dalam memberi fatwa, tidak terlalu banyak beliau memberikan fatwa. Mungkin karena usia beliau juga tidak lama setelah wafatnya Nabi, cuma sekitar 2 tahun 4 bulan. Utsman, Anas, Ummu Salamah, Abu Hurairah, ini ada juga memberikan fatwa tapi tidak banyak. Mu'ad ini ulama para sahabat tapi wafatnya cepat ya, di pemerintahan Umar beliau wafat, jadi tidak panjang usianya sehingga fatwanya tidak banyak. Kemudian ada sedikit memberikan fatwa, ini seperti Abu Ayyub, Abu Dar, kemudian Nu'man bin Bashir, Ammar bin Yasir, ini diantara para sahabat yang sedikit memberikan fatwa. Sisanya ya tadi tidak ditemukan fatwa dari sahabat tersebut. Bahkan mereka juga merujuk kepada para sahabat yang sudah terkenal kalau menemukan permasalahan atau perbedaan pendapat. Nah, di masa sahabat ini pun terbagi lagi ini fikihnya. Ada orang Makkah, ada orang Madinah, ada orang Irak. Jadi garis besarnya itu aja. Jadi fikih di Makkah, fikih di Madinah, fikih di Irak. Masih selokal itu aja. Nah, untuk yang di Makkah biasanya rujukannya itu adalah Abdullah bin Abbas. Untuk yang di Madinah rujukannya itu adalah khalifah yang 4, Zaid bin Sabit, termasuk anaknya Umar yaitu Ibnu Umar. Untuk di Irak, ini yang menjadi rujukan fatwa satu aja sahabatnya itu Abdullah bin Mas'ud, karena beliau nanti hijrah dan beliau jadi rujukan untuk wilayah Irak. Nah, secara umum kan para sahabat ini adalah orang yang berinteraksi dengan Nabi, menemukan Al-Quran turun. Jadi mereka adalah orang-orang yang
mendapati bagaimana Al-Quran itu turun. Jadi sangat tahulah tentang dalil. Jadi perhatian mereka memang terfokusnya itu biasanya Al-Quran dan Sunnah. Makanya kita menemukan Abdullah bin Unais misalkan yang safar, ketika mendapati ada satu hadis langsung safar ke Syam yang jaraknya sebulan perjalanan hanya untuk mengambil satu hadis. Karena ini perbendaharaan kita nih, kalau ada hadis ingin langsung untuk mengambilnya, bahkan dari orang pertamanya. Kemudian ijtihad pada permasalahan baru ini kebanyakannya berdasarkan keterangan dari Al-Quran dan Sunnah. Cukup aja Al-Quran dan Sunnah. Kemudian apakah mulai muncul perbedaan pendapat? Nah, tentu saja muncul. Di zaman Nabi aja sudah ada perbedaan pendapat, apakah lagi di masa sahabat yang Nabi sudah tidak ada. Tapi ini pun tidak banyak perbedaan pendapatnya. Kemudian yang selanjutnya masa tabi'in ini 41 sampai 100 Hijriah. Para tabi'in yang disebut Nabi sebagai generasi terbaik, ini tentu juga adalah generasi yang mewarisi keilmuan yang luar biasa dari para sahabat. Nah, ini kalau generasinya kan dari Khalifah Muawiyah sampai awal abad kedua, yaitu tahun 100 dan seterusnya Hijriah. Para tabi'in ini adalah penyambung fikih para sahabat yang mana yang khas dari mereka biasanya menghafal dan mengumpulkan riwayat dari hadis Nabi serta riwayat para sahabat. Jadi masih fokusnya itu adalah mengumpulkan riwayat dan hadis-hadis Nabi. Kemudian ada ijtihad pada permasalahan yang tidak terdapat nasnya atau fatwanya dari para sahabat. Sudah muncul ada ijtihad. Ini nggak ada hukumnya di Al-Quran, nggak ada hukumnya hukum mendetilnya ya di hadis. Kemudian dicari apakah ada fatwa sahabat, nggak ada juga. Akhirnya mau tidak mau mereka harus berfatwa. Ini udah mulai ada nih ijtihad yang mulai banyak di masa tabi'in. Di masa ini mulai terbagi ilmu fikih ini kepada dua madrasah. Yang pertama madrasah ahlu hadis. Kemudian yang kedua madrasah ahlu ra'yi. Kalau ahlu hadis berarti lebih ke dalil. Ahlu ra'yi lebih kepada logika. Kalau ahlu hadis ini pusatnya adalah Makkah dan Madinah. Ini ulama-ulamanya kayak Salim, Maulabi, kemudian Sa'id bin Musayyib, Zuhri, dan lain-lain. Nah, ciri khas madrasah ahlu hadis ini memang fokusnya adalah dalil. Jadi ada nggak dalilnya? Kemudian kalau madrasah ahlu ra'yi ini di Kufah. Di antara ulamanya Ibrahim An-Nakhai, Hamad bin Sulaiman. Hamad bin Sulaiman ini gurunya Imam Abu Hanifah. Nanti dilanjutkan oleh muridnya Abu Hanifah lagi. Mereka lebih menonjolkan ra'yun atau kalau bahasa kita logika. Dominannya kias karena ya tempat yang jauh mungkin dalil yang tidak sampai kepada mereka sehingga memang mereka lebih menonjolkan kias. Jadi kalau ada nas yang benar-benar kuat daripada kita mengambil dalil yang kurang kuat, mending kita kiaskan ke nas saja. Toh ini nasnya sudah sangat kuat. Jadi menghindari memang mereka penggunaan dalil yang masih diragukan kualitasnya. Di sini kekhususannya sudah mulai banyak periwayatan hadis. Kemudian yang mulai dibukukannya sunnah Nabi. Dan yang kentara sudah mulai luas ranah ijtihad. Sudah mulai ramai ini orang berijtihad. Masing-masing pendapatnya ini. Makanya tadi bahkan fikihnya pun sudah terkelompok. Kelompok yang menonjol dalil dan kelompok yang menonjol secara logikanya. Nah kemudian sekarang imam mazhab. Nah baru masuk ke masa imam mazhab ini abad kedua sampai pertengahan abad 14 Hijriah. Nah, sisanya nanti baru masa kita. Di sini tentu yang kita kenal adalah imam mazhab yang 4 yaitu Abu Hanifah wafat 150 Hijriah. Kemudian Imam Malik wafat 179 Hijriah. Imam Syafi'i wafat 204 Hijriah. Imam Ahmad wafat 241 Hijriah. Jadi dari 150 terakhir 241 Imam Ahmad. Kalau ditanya apakah hanya 4 ini mazhab? Enggak sebenarnya. Jadi mazhab itu banyak sebenarnya. Ulama mazhab itu banyak. Ada yang bernama Laits bin Sa'ad. Ada Abu Saur, Al-Auza'i, Sufyan bin Uyainah, Daud Az-Zahiri, Sufyan Ats-Tsauri. Nah, banyak para ulamanya. Cuma yang membedakan dengan 4 mazhab itu adalah yang banyak ini tidak sampai ke kita. Jadi yang sampai ke kita itu hanya memang yang 4. Di kita pun yang 4 ini mungkin lebih terkhusus hanya 3 saja.
Karena mazhab Abu Hanifah ini agak asing di kita, agak jarang sampai ke kita. Nah, sebabnya kenapa 4 mazhab ini bertahan? Karena sebabnya macam-macam. Ada karena muridnya yang menulis bukunya, kayak Abu Hanifah tidak ada bukunya. Tapi 2 muridnya itu Abu Yusuf dan Hasan Asy-Syaibani ini banyak meriwayatkan hadisnya. Ada yang menulis buku kayak Imam Malik dan Imam Syafi'i kan memang ada bukunya. Imam Ahmad juga ada. Imam Malik Muwatta'nya walaupun hadis tapi urutannya kan urutan fikih. Kemudian Imam Syafi'i ya jelas ini banyak kitabnya beliau. Kemudian Imam Ahmad juga musnadnya ada, fatwa-fatwanya juga banyak. Nah, itu bisa sebabnya karena itu, termasuk juga karena penguasa. Jadi banyak penguasa yang menjadikan mazhab ini wajib ketika dia memerintah. Ketika memerintah nggak boleh tidak pakai mazhab Hanafi misalnya, jadi otomatis berkembang pesat. Jadi otomatis turunannya kampus, kalau bahasa kita sekarang kampusnya, kemudian sekolah-sekolahnya semuanya mempelajari mazhab tersebut sehingga menonjol akhirnya. Adapun yang tadi hilang, memang hanya kita temukan riwayatnya saja tapi tidak bisa dijadikan sebagai metode fikih karena hanya sebagian, tidak lengkap. Tapi kalau imam yang 4 ini lengkap memang, dari semua permasalahan fikih semuanya dibahas dan ada kitabnya sampai sekarang. Sedikit lagi ya, Masya Allah. Ini mohon maaf ya, ini agak mendetail ini. Nah kemudian Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu tadi sekilas tentang pembahasan fikih. Kemudian nanti fikih ini pun secara kota ini terbagi lagi, fikih Madinah, fikih Mekah, Irak dan Yaman. Para ulama mazhab itu sebenarnya saling belajar antara mereka, kecuali Abu Hanifah mungkin ya yang tidak ditemukan riwayatnya belajar kepada imam mazhab yang lain. Adapun yang lain ada interaksi, apalagi kayak Imam Syafi'i, beliau belajar kepada ulama yang menonjol sebagai ulama hadis. Imam Malik misalkan, Sufyan bin Uyainah, belajar juga kepada ulama yang menonjol dari sisi logikanya, termasuk kepada Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Termasuk beliau belajar juga ke Yaman. Nah, jadi untuk Imam Syafi'i memang menuntut ilmunya ini luar biasa. Dari Makkah Madinah kan, anggaplah S1-nya Makkah Madinah, gurunya bahkan Imam Malik langsung. Sampai Imam Malik wafat, kemudian baru beliau ke Irak, bertemu dengan murid pertamanya Abu Hanifah yaitu Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani yang menonjol dari sisi logikanya. Belajar juga, dan uniknya Imam Syafi'i sendiri punya bantahan kepada Imam Malik, punya bantahan kepada gurunya sendiri yaitu Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Dua-duanya dibantah oleh beliau. Jadi memang menggabungkan mazhab ahli hadis dan mazhab ahlur ra'yi. Termasuk beliau safar juga ke Yaman, dan terakhir nanti baru fikihnya. Fikihnya pun ada 2 pendapat. Kalau Imam Syafi'i fikih qaul qadim ketika beliau di Irak, pendapat lama, baru beliau revisi lagi ketika di Mesir dengan qaul jadidnya. Nah kemudian ini bagian terakhir ya, ini sekarang ikhtilaf di antara para ulama. Jadi untuk perbedaan pendapat di antara para ulama itu, ada yang perbedaannya kita terima, ada yang tidak kita terima. Yang kita terima itu adalah kalau perbedaan pendapatnya itu permasalahan ijtihadiyah yang memang ranah untuk berbeda pendapatnya ada, dan tidak ada dalil yang pasti untuk hal tersebut. Ya kayak kita sekarang lah, tarawih atau qunut subuh, macam-macam lah, banyak. Nah ini adalah khilaf yang masih bisa kita terima. Ada pendapat yang tercela, yaitu yang sudah terkait usuluddin atau sesuatu yang memang sudah disepakati ijma. Ada ijma'nya, ada konsensusnya bahwa ini disepakati. Maka kalau hal tersebut diperselisihkan, nah maka ini yang dianggap perbedaan yang tercela. Nah kemudian kenapa sebabnya para ulama ini berbeda pendapat? Nah, kenapa sih tidak satu, Al-Qur'annya satu, hadisnya satu, kan mungkin sering kita dengar ungkapan tersebut. Kenapa Al-Qur'annya sama, hadisnya sama, kenapa kalian berbeda pendapat? Banyak sebabnya sebenarnya. Di antara sebabnya ada sebab yang kembali kepada dalil. Bisa jadi, perhatikan tadi ulama mazhab paling terakhir Imam Ahmad tadi wafat abad ke-3 Hijriyah. Imam Abu Hanifah bahkan abad ke-2 150 sudah wafat beliau. Ini hadis belum dibukukan. Belum ada lagi Imam Bukhari. Jadi bisa jadi tidak sampainya suatu dalil kepada mujtahid tersebut. Tidak sampai dalil kepada Imam Abu Hanifah. Apakah mungkin aja
Mereka nggak punya grup WhatsApp juga, nggak ada nggak ada YouTube, nggak ada ini juga WhatsApp untuk langsung bertanya. Jadi jarak, perhatikan ini dari ke Syam aja itu 1 bulan, ini ke Kufah, ini ke Irak, ini jauh lagi, ini bisa berapa lama waktunya. Jadi sangat mungkin ada dalil yang tidak sampai, apalagi belum dibukukan. Orang masih menyimpan dalil itu memang di pikirannya atau di ilmunya masing-masing. Kemudian perbedaan pendapat akan satu dalil. Jadi bisa jadi sampai dalilnya, tapi mereka menurut saya ini nggak valid nih, lemah kayaknya. Nah, bisa jadi. Kemudian bisa jadi pemahaman terhadap dalil tersebut. Ada lafaz yang masih menerima 2 kemungkinan. Masih ada kemungkinan ini lafaznya kayak Qur'un yang hadir di ayat itu. Qur'un itu kan bahwa orang yang haid itu orang yang dicerai itu maka iddahnya itu 3 quru. Nah, quru ini apakah 3 haid atau 3 suci? Karena lafaz Qur'un sendiri menurut orang Arab ini memang dipakai untuk 2, dipakai untuk haid, dipakai juga untuk suci. Nah, jadi mana yang lebih kuat? Nah, bisa jadi akan merubah pendapat mereka, karena bagi mereka yang haid berarti patokannya haid. Kalau yang mengambil Qur'un itu adalah suci, maka berarti patokannya adalah suci. Termasuk kaidah-kaidah mereka adalah menafsirkan suatu lafaz tersebut. Nah, ini perbedaan yang kedua. Kemudian yang selanjutnya adalah metodologi ketika mentarjih dalil. Misalkan ada ulama itu yang lebih mengandalkan, menonjolkan larangan daripada perintah. Contoh misalkan, kalau bubuhan pian misalkan masuk ke masjid habis sholat asar. Padahal habis sholat asar ini diantara waktu yang dilarang untuk sholat. Sementara di sisi yang lain ada perintah, tidak boleh duduk kecuali sholat 2 rakaat. Nah, ini akan terjadi perbedaan pendapat, karena mereka ketika mentarjih mana yang lebih kuat nih, apakah yang lebih kuat itu perintah, berarti dimenangkan. Selama ada perintah berarti larangan tadi putus, berarti kita tetap sholat tahiyatul masjid. Ada yang mengatakan enggak, lebih kuat larangan. Berarti mereka mengatakan kalau orang masuk ke masjid tapi habis sholat asar tidak perlu sholat tahiyatul masjid karena ada larangannya. Walaupun ada perintah dikalahkan oleh larangan. Nah, metode mereka sendiri berbeda ketika menguatkan mana yang diambil, sehingga akhirnya akan muncul perbedaan pendapat. Nanti kita akan menemukan nggak apa-apa sholat aja kan ada sebab katanya. Oh, jangan sholat. Nah, akan ketemu seperti itu karena memang metodologi ketika mana yang lebih dikuatkan. Kemudian sikap kita tentu tidak menjadikan ini sebagai perbedaan pendapat yang harus diperuncing ya, karena walau bagaimanapun ungkapan bahwa ikhtilafu ummati rahmah ini bukan hadis tapi benar. Perbedaan pendapat bisa jadi solusi di beberapa keadaan. Jadi tidak perlu istilahnya dijadikan sesuatu yang malah membuat kita berselisih atau apa, nggak perlu. Nah, mungkin terakhirnya ini terkait mazhab ini. Terakhir. Nah, sebenarnya ketika belajar fikih ini tadi sudah kami singgung di awal. Ada 2 metode sebenarnya untuk belajar fikih. Yang pertama belajar fikih mazhab, yang kedua belajar fikih dalil. Jadi kalau fikih mazhab ini biasanya urutannya dia akan permasalahan titik tumpunya adalah permasalahan. Contoh misalkan nih diantaranya kayak kita ini ya, misalkan atau kitab yang nanti kita pelajari, dia akan membahas misalkan permasalahannya dulu pembagian air misalkan. Jadi air apa aja pembagiannya, kemudian istinja itu bagaimana. Jadi mulainya dari permasalahan. Makanya di kitab-kitab yang kecil nggak akan menemukan kita dalil biasanya, karena yang penting permasalahan. Ini kan orang mau ibadah nih, yang penting dia tahu dulu bahwa ibadah yang benar itu caranya seperti ini. Nah, kalau fikih dalil biasanya beranjaknya dari dalil, entah itu ayat ataupun hadis. Nah, kalau ayat mungkin agak jarang ya, walaupun ada tafsir ayatul ahkam, karena nggak banyak ayat hukum, susah sekali. Yang banyak itu adalah hadisul ahkam. Makanya kayak misalkan dulu ketika kami kuliah, kitabnya itu adalah Bulughul Maram. Bulughul Maram itu kitab hadis yang dikarang Ibnu Hajar, hadis hukum.
Dari awal nih hadis hukum tentang air, semuanya lah. Wudu, sholat dan seterusnya. Beranjaknya dari situ. Jadi beranjaknya dari dalil, baru kemudian diturunkan masalahnya. Jadi kalau yang tadi hukum fikih, memahami dalil, baru cara memahami dalilnya bagaimana. Kalau yang ini dalil dulu, mengetahui cara bagaimana menjadikan ini sebagai produk hukum. Kadang-kadang nggak tahu juga. Pokoknya yang penting ada dalil, tahu hukumnya. Dua cara ini. Apakah dua-dua cara ini dua-duanya benar? Nah, kalau menurut kami dua-duanya benar aja. Cuma masing-masing dengan keutamaan dan kelebihannya. Contoh, kalau fikih madhab yang berangkatnya dari masalah, ini secara perincian lebih terperinci. Jadi bayangkan kitab-kitab madhab itu, madhab Syafi'i aja misalkan, wah ini ribuan kitabnya. Membahas dari yang paling kecil, yang ringkas seperti ini, yang setengah jam kita baca selesai, ini sudah mencakup seluruh ibadah misalkan, selesai. Sampai yang sebesar ini mungkin kita membahas fikih. Jadi hampir-hampir semua permasalahan yang ada itu sudah dibahas semuanya oleh para ulama. Tinggal kita aja yang memang belum sempat untuk mempelajarinya. Apalagi madhab Syafi'i. Jadi perkataan sebagian para ulama yang bukan madhab Syafi'i bahkan yang mengatakan, ini ada pertanyaan. Terus beliau tanya, di madhab Syafi'i ada nggak pembahasannya? Kalau nggak ada, kita nggak usah bahas. Karena kalau madhab Syafi'i aja nggak membahas, pasti di madhab yang lain nggak ada. Karena madhab Syafi'i memang terkenal sebagai madhab yang paling banyak secara referensi dalil. Jadi ulama-ulamanya itu sangat produktif. Karya-karyanya luar biasa. Nah, jadi terperinci. Itu menangnya adalah fikih madhab. Nah, kekurangannya, kalau belajar madhab tidak sampai selesai, biasanya akan hanya sampai di taklid. Contoh belajar kitab fikih yang hanya seperti ini, dia akan belajar tentang sholat, puasa, semuanya. Tapi tanpa dalil biasanya. Bayangkan kalau orang hanya stop belajar di situ, dia taunya, pokoknya saya taunya rukun sholat itu sekian. Apa dalilnya? Nggak perlu dalil saya, yang penting saya taunya ini. Sebenarnya ada dalilnya, cuma dia tidak lanjut belajar, perlu waktu. Jadi kalau belajar fikih dalil, madhab, ini waktunya panjang. Urutan belajar kitab ini mungkin setahun 2 tahun. Baru naik tingkat yang agak perinci sedikit, 3 tahun lagi. Belajar lagi. Yang kalau sempurna dalil, ini puluhan tahun. Lama sekali belajarnya. Nah, kalau fikih dalil, keuntungannya langsung ke dalil. Karena mau bagaimanapun, sebenarnya memang patokan kita itu adalah dalil. Jadi langsung ketemu inti dari agama itu, yaitu berupa dalil. Kekurangannya apa? Nah, ini kekurangannya adalah secara perincian dia kurang. Mau bagaimanapun, setahu kami bisa jadi salah. Fikih tarjih atau fikih dalil, mau dia bilang saya sudah mempelajari semua permasalahannya, tidak yastau'ib itu tidak mengakomodir semuanya. Ujung-ujungnya kalau dia mufti, kalau dia orang yang berfatwa nih, pasti ujung-ujungnya akan merujuk pendapat ulama madhab nantinya. Walaupun nanti dia menamakannya, kami mentarjihnya atau menguatkan pendapat ini. Tapi pendapat ini dari mana? Tetap ke ulama yang sebelumnya. Bisa jadi sudah disebutkan di madhab tertentu, entah itu madhab Imam Malik, Imam Ahmad atau yang lainnya. Karena memang fikih tarjih agak susah untuk menemukan referensi yang begitu lengkapnya. Ya kayak Said Sabiqnya udah luar biasa ini, sekian jilid lengkap udah luar biasa. Sisanya malah yang lebih ringkas lagi. Tapi apakah ini bagus? Ya silahkan aja. Kalau orang mau belajar pakai fikih tarjih silahkan. Cuma sarannya belajar sampai selesai. Jangan setengah-setengah. Jadi sama aja. Belajar fikih madhab juga kalau setengah-setengah nanti kurang lengkap juga. Nanti terlalu fanatik akhirnya. Karena ketika dihantamkan dengan dalil, dia nggak ketemu koneknya. Sementara permasalahannya dapat, tapi bagaimana mensinkronkan antara dalil dengan permasalahan nggak ketemu karena belajarnya nggak selesai. Yang dalil juga permasalahannya kadang nggak detail ininya. Contoh misalkan kami pernah ketemu ini salah satu masjid. Yang setahu kami mereka ini atau di sini komunitas yang belajar fikih dalil. Nah, suatu ketika imamnya ini 3 rakaat salam. Berarti apa yang kurang di sini? Kurang satu rakaat. Imamnya lupa dan tadi nggak ada yang ngingetin. Udah, assalamualaikum warahmatullahi. Selesai imam salam, baru ada yang ngingetin. Ustaz, tadi
3 rakaat. Terus kan tanya-tanya akan meyakinkan. Ya 3 rakaat, 3 rakaat. Nah, imam di sini di posisi dia ragu-ragu, mungkin ya wajar kan ragu-ragu. Masalahnya yang ditanya ini semua juga ragu-ragu juga. Ini bagaimana caranya kita ini? Akhirnya ada yang pojok sana Ustadz yang menyarankan, kita menambah 1 rakaat, berdiri, habis itu langsung sujud sahwi. Jadi berdiri, menambah 1 rakaat, cuma tidak disempurnakan, tidak menyempurnakan 1 rukun. Kan 1 rakaat ini kan ada baca Fatihah, ada ruku, ada macam-macam. Baru selesai, setelah itu baru sujud sahwi. Nah, ini kan ketinggalan nih. Nah, bagian-bagian ini kadang kalau kita belajar fikih dalil saja, itu kadang ketika menemukan perincian masalah, nggak ketemu akhirnya ininya, koneknya nggak dapat, karena memang tidak dibahas. Nah, sementara kalau di fikih mazhab ini akan dibahas dengan detail sekali, termasuk kenapa orang kalau masbuk sholat subuh misalkan, kenapa mereka yang kunut misalkan, kalau yang ikut di kunut, kenapa tetap pakai kunut lagi? Nah, ini dibahas di fikih mazhab. Jadi kita ketinggalan datang sudah rakaat kedua, kan ikut imam kunut nih, nanti kita ikut kunut lagi, maksudnya kunut sendiri lagi, kenapa harus seperti ini? Nah, ini kalau di fikih tarjih bisa jadi nggak dibahas dia, karena nggak kunut juga. Tapi ini contoh aja lah, contoh bahwa mazhab memang sedetil itu, akan tapi tadi ketiadanya dalil. Kemudian kalau fikih tarjih, kekuatannya adalah di dalil. Cuma yaitu tadi sangat riskan kalau tidak belajar sampai selesai dan sedikit menengok lah tentang fikih mazhab. Nanti di praktek di lapangannya bisa jadi gagap ketika menemukan permasalahan yang itu tidak dibahas di fikih tarjih. Sementara kalau di fikih mazhab itu akan dibahas dengan catatan dia belajar sampai selesai. Nah, mungkin itu sekilas yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf ini agak monoton hari ini karena tadi meringkas yang 2 semester agak sulit ternyata ya. Semoga tidak mengurangi apapun. Nah, kami kembalikan kepada. Terima kasih pada Ustadz Herwani yang telah menyampaikan materi pada siang hari ini. Mungkin supaya lebih menarik lagi, mungkin dari Bapak Ibu ada pertanyaan terkait kajian pada siang hari ini, dipersilakan. Oh ya Mas Wandi. Oh ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah tadi sudah mendengar penjelasan yang terkait dengan fikih dalil dan fikih mazhab. Terus terang kami sendiri ini belajarnya dari pesantren itu mazhab gitu ya. Nah, dan kelemahan itu sudah saya ungkapkan gitu, belajarnya kan dari kasus per kasus. Nah, ini juga terkait dengan mudahnya sekarang dunia media sosial gitu, informasi. Nah, jadi kami juga menemui itu ada juga ketika ada amalia yang kami lakukan berdasarkan apa yang kami pelajari, dapat info dalilnya nggak ada atau gimana gitu. Jadi akhirnya jadi bimbang, gelisah juga Ustaz ini, apakah amalia yang kami lakukan ini benar. Nah, sebagai saya kan juga pernah menyampaikan bahwa ranahnya yang menyimpulkan itu adalah ranahnya penuntut ilmu Ustaz. Untuk kami yang pengikut ini cuma bisa mengikut gitu Ustaz. Jadi pertanyaannya, apakah di dalam setiap informasi baru yang kami terima gitu Ustaz, apakah kami wajib mempertimbangkan atau mencari lagi dalilnya, sementara kami kan belajarnya tadi ya, tahap tadi Ustaz. Mungkin itu pertanyaan Ustaz terkait dengan materi. Langsung dijawab. Terima kasih atas pertanyaan Mas Taufik, bagus sekali pertanyaannya. Jadi terkait ketika kita melakukan suatu ibadah dan itu sesuai dengan yang kita pelajari, kemudian tiba-tiba ada yang mengatakan ini tidak ada dalilnya. Ini ada beberapa sisi mungkin yang ingin kami sampaikan ya. Yang pertama, tadi benar disampaikan Mas Taufik bahwa sekarang ini memang akses kita untuk mencari sumber itu luar biasa ya. Bayangkan kalau dulu itu orang itu nggak mungkin bisa mengakses dalil yang sempurna dengan pemahamannya juga kalau memang tidak sampai tahapannya.
Kami dulu ketika di pesantren itu kan melihat kakak-kakak yang bawa kitab besar itu, kita menanti-nantikan kapan kita bisa sampai di masa kakak ini yang bisa bawa kitab sebesar itu. Karena kan isinya banyak otomatis kan. Karena kitab sekecil ini kan isinya cuma sedikit kan. Nah, sekarang itu kelebihannya adalah kita tinggal ketik kan, apa dalil ini misalkan, jadi akhirnya muncul. Nah ini kita syukuri aja sih kalau kami melihatnya dari sisi sebenarnya kalau dari sisi istilahnya ranah penuntut ilmu ini sebenarnya agak mengkhawatirkan juga, karena takutnya orang yang mengakses dalil ini secara kematangan ilmu belum sampai sebenarnya, sehingga ya kalau dia bisa memahami, kalau rancu bagaimana, karena sudah sekian abad kan, zaman dulu itu orang mau belajar bertahap, karena akal kita pun kan perlu untuk bertahap tersebut. Kalau sekarang karena kemudahan itu kita akses kita kadang bisa loncat, jadi kayak anak tangga itu kita langsung loncat ke tangga sekian tanpa melewati prosesnya. Cuma walau bagaimanapun ini sudah ada di hadapan kita, jadi ya, sisi baiknya mungkin bisa kita ambil. Jadi kalau ditanya sekarang kata Mas Taufik tadi, kalau ada yang memang mengatakan ini nggak ada dalilnya, nah karena akses kita mudah, kalau saran kami dicari aja dalilnya, biar menguatkan kita, karena nggak boleh kita ragu-ragu dengan apa yang kita lakukan. Kami yakin dakwah itu benar aja sudah, karena kan ada dasarnya. Cuma ketika dibenturkan dengan ini nggak ada dalilnya, nah ini kita menambah lagi lah tingkatan kita dari yang sebelumnya hanya taklid aja istilahnya, hanya yang penting tahu ini permasalahan ini, amalkan. Sekarang mumpung ada aksesnya dan kita alhamdulillah sudah belajar juga dasarnya, nah kita tingkatkan lagi ke tahapan yang selanjutnya, itu mengetahui dalil dari apa yang kita lakukan. Ya nggak apa-apa, kita cari aja aksesnya, atau kita coba cari, atau kita tanyakan kira-kira apakah memang ini tidak ada dalilnya, atau ini sebenarnya dalilnya tidak diketahui aja. Itu sisi kita ketika dihadapkan orang bahwa ini tidak ada dalilnya. Kemudian bagi kita ketika menyaksikan suatu amaliyah, kemudian kita ditanya pendapat atau kita ingin memberikan pendapat, ini tidak ada dalil. Nah ini ucapan yang agak berat sebenarnya ya, karena sekelas Muhammad bin Syihab Az-Zuhri saja, beliau tidak berani mengatakan bahwa ini tidak ada dalilnya misalkan. Jadi apakah Anda hafal semua hadis Nabi? Enggak. Apakah hafal 3/4 hadis Nabi? Enggak. Apakah hafal setengah? Nah, semoga setengah. Nah, itu saja beliau tidak, kan baru setengah hafal dari hadis-hadis Nabi. Apalagi kita yang memang enggak tahu hadis-hadis Nabi. Jadi ini ucapan yang kalau sumbernya dari pengetahuan kita memang agak berat. Kecuali dia kadang-kadang yang mengatakan ini tidak ada dalilnya, ini juga mengikut fatwa biasanya. Jadi dia mengikut fatwa kepada si fulan. Jadi fulan mengatakan, Ustadz fulan atau ulama fulan mengatakan ini tidak ada dalilnya, nah dia ikut. Kalau kami sih biasanya kalau dikatakan orang, apa Ustadz yang kata antum tadi salah dan gak ada dalilnya, biasanya kami malah senang. Berarti dalilnya apa? Ini apa, dari siapa sumbernya, kemudian ketiadaan dalil itu bagaimana prosesnya, apakah memang sudah dipastikan tidak ada dalilnya atau hanya ketidaktahuan dalil saja, bukan tidak ada dalil tapi ketidaktahuan kalau itu ada dalilnya. Jadi mungkin dari dua sisi itu sih kalau kami melihatnya kalau masa sekarang, karena kita tidak bisa menafikan akses yang sekarang ada, nggak bisa menghalang-halangi orang untuk saya tertariknya Ustaz langsung belajar dalil misalkan, ya silahkan, karena memang sudah masanya dan itu memungkinkan. Sekarang kita ketik aja, apalagi kalau Bapak Ibu bisa bahasa Arab ya, apa mad dalil, apa dalil ini misalkan, itu artikel yang berbahasa Arab keluar semua. Dan kami lihat kalau kita ketiknya seperti itu, web yang keluar pun yang terpercaya memang. Nah, ini fatwa dari Mesir, fatwa dari Saudi. Nah, ini kan semuanya para ulama yang memang ada ulamanya. Ini hanya apa istilahnya wadah mereka untuk menyalurkan fatwa saja. Wah, ya luar biasa. Ini kalau dulu 2-3 hari kita di perpustakaan baru dapat. Sekarang tinggal ketik semuanya sudah ada. Jadi ya nggak ada salahnya mungkin kalau kita mulai ini, atau ya kita yakin aja kalau secara prinsip yang kita amalkan kita harus yakin ini benar, karena nggak boleh kita ragu-ragu. Jangan ragu-ragu dengan apa yang kita amalkan, toh kita sudah belajar kan, kita belajarnya seperti itu, kita yakin. Tapi kalau ketika ditabrakkan dengan ini nggak ada dalilnya atau ragu-ragu, nah kita manfaatkan akses yang ada sekarang, entah itu langsung ke web tadi atau
kita tanya ustadznya, kan sekarang mudah bertanya, tinggal buka WA atau apa misalkan, bahkan ada ustadz yang memang menyediakan waktu untuk silahkan ditanya, entah itu di media sosial beliau atau WhatsApp beliau atau di ini forum beliau, bisa langsung ditanya tentang ini, hukumnya bagaimana, dalilnya apa. Itu sih kalau sekarang memang sekarang sangat mudah sih, sangat terbantu kita sebagai penuntut ilmu untuk mengakses dalil, sangat mudah. Ada dua sisi pertama ini manfaatnya, tapi sisi mudaratnya itu tadi, kalau orang tidak mawas diri takutnya ini tidak siap secara nalar dan penangkapan untuk memproses dalil, karena memproses dalil juga memang tidak semudah yang kita baca dan kita lihat, karena kalau baca kan gampang aja, tapi untuk memproses dalil ini perlu banyak cabang ilmu. Mungkin itu sih Mas, jadi ada dua sisi untuk dalil. Semoga bisa sedikit menjawab. Terima kasih Ustadz atas jawaban yang telah diberikan. Mungkin karena waktu juga yang membatasi kita pada kajian siang hari ini. Terima kasih pada Ustadz Herwani yang telah memberikan kajian pada hari ini. Sebelum menutup kajian pada siang hari ini, mari kita membaca hamdalah dan juga doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.